Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu. Amin. Oke. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 semester 1. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau mempelajari apa? Tentang materi apa, ada yang tahu? Ya, coba Bima. Oh iya, kita akan mempelajari tentang ragam penyakit hati. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemanfaatan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Amin. Oke. Apakah kalian pada pagi hari ini semangat-semangat? Ya, harus semangat ya. Karena kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Oke, karena ilmu itu dapat meninggikan derajat kita. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan materi atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ragam penyakit hati. Apa aja ragam penyakit hati, terus dampak negatif, dan bagaimana cara menghindari penyakit hati. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada kata-kata mutiara yang bunyinya seperti ini. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya. Nah, jadi kita semua harus belajar bersabar, karena bersabar itu pahalanya sangat besar. Walaupun pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bersabar itu sangatlah susah. Iya, sangat susah. Tapi mulai dari sekarang, marilah kita belajar memupuk rasa sabar. Yang sudah sabar ditambah lagi sabarnya. Ya, oke. Nah, coba anak-anak amati gambar yang akan Ibu tampilkan. Oke, udah kalian amati? Iya. Jadi gambar tersebut gambar sedang apa ya? Ada yang tahu? Coba lihat. Ya, gambar yang sedang bersedekah dan berkelahi. Oke. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat tercela. Nah, contoh salah satu sifat tercela yaitu berkelahi. Oke. Sebelum itu, Ibu akan menerangkan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ada nifak, dan kedua ada odeb, yang ketiga ada keras hati. Oke. Nah, Ibu di sini akan menerangkan yang pertama itu ada sifat nifak. Ada yang tahu nifak itu apa? Ya, coba Udin. Iya, nifak itu berbohong atau berpura-pura. Orang yang melakukan nifak, sifat nifak itu disebut apa? Ada yang tahu? Ya, Vina? Oke, disebut munafik. Munafik itu orang yang melakukan sifat nifak. Lah, nifak itu sendiri adalah antara lahir dan batinnya itu bertentangan, jadi tidak sinkron. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai, misalnya kita mempunyai teman,
teman itu ke kita baik, di depan kita baik, dia selalu menolong kita, tapi ketika di belakang dia menjelek-jelekan kita kepada orang lain. Itu salah satu contoh sifat munafik. Oke, sifat munafik itu atau nifak itu, orang yang munafik itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Oke, orang yang munafik itu akan diberikan balasan yang amat sangat besar. Karena apa? Karena sifat munafik itu memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, salah satunya yang bagi diri sendiri itu apa? Ada yang tahu? Ya, coba Udin, apa? Iya, orang munafik, dampak negatif itu bagi diri sendiri itu akan apa tadi? Iya, sangat dibenci oleh Allah, akan mendapatkan balasan yang amat besar. Nah, itu bagi diri sendiri. Sedangkan bagi orang lain itu dapat apa? Ada yang tahu bagi orang lain? Iya, apa? Vina? Iya, bagi orang lain itu akan membuat sakit hati ataupun merusak persaudaraan. Jadi sifat munafik itu sangat dahsyat dampak negatifnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghindari sifat munafik? Ada yang tahu cara menghindari sifat munafik itu apa? Ya, Rizky, apa? Iya, kita harus berkata jujur. Nah, gimana kita menyatakan atau berkata sesuai dengan keadaannya? Ya, jadi kita itu tidak berbohong dalam berucap, tidak menambah-nambahkan atau tidak mengurang-ngurangkan. Jadi yang kita ucap yaitu realitanya. Oke, ada yang tahu lagi apa lagi? Ya, Nisa. Oke, yang kedua yaitu mencoba untuk setia. Oke, karena ketika kita setia atau menempati janji, berpegang teguh pada pendirian, insya Allah kita tidak akan munafik. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam penyakit hati yang kedua, yaitu hutub atau marah. Nah, apa sih hutub atau marah itu? Ada yang tahu? Apa? Vina? Oke, gusar. Ada lagi? Rizky? Iya, ngamuk. Ada lagi? Ya, coba Udin. Ya, barang. Nah, jadi hutub atau marah itu dapat kita jumpai dengan kehidupan sehari-hari. Biasanya kita sebut dengan ngamuk. Ya, ngamuk. Nah, siapa yang di sini sering ngamuk, sering marah-marah? Nah, itu sebaiknya kita harus menahan diri supaya tidak emosi. Oke. Nah, biasanya orang yang marah itu orang yang tidak menerima atau tidak pantas orang lain memperlakukan kita. Nah, biasanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kadang kita sering menjumpai adanya orang yang tidak bisa mengontrol emosi, hanya masalah kecil dia akan marah besar, dimana marahnya itu dengan ekstra, tenaganya dikeluarkan semua. Kayak siapa? Iya, kayak kamu. Oke. Nah, dampak dari marah itu sangat
besar. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif dari sifat marah. Nah, ada yang tahu apa? Ya, Vina, apa? Oke, dampak dari sifat marah yaitu kita akan menyesal, karena marah itu datangnya dari setan. Biasanya setelah kita marah-marah itu kita akan merasa kok aku kayak gitu, kok marah-marah gitu. Nah, itu yang pertama. Ada yang tahu lagi? Ya, Risi. Oke, akan mendapatkan laknat dari Allah. Nah, karena sifat marah itu sangat tidak baik. Itu sangat tidak baik. Baik itulah. Yang ketiga, ada yang tahu? Ya, Syihab. Oke, karena marah itu akan mendatangkan kerugian. Kita dapat dijauhi teman, kita tidak bisa berbaur dengan temannya, karena temannya nggak mau berteman dengan kita karena kita tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghindari sifat ghadab atau marah. Ada yang tahu cara menghindarinya bagaimana? Ya, coba Udin. Oke, kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, karena ketika kita mengingat Allah, maka kita tidak akan cepat emosi gitu. Karena kita berpikir bahwasannya kita akan mendapatkan kerugian yang akan Allah datangkan. Oke. Terus ada yang tahu lagi apa? Ya, Nisa. Oke. Sabar. Nah, sudah Ibu katakan tadi, kita yang Ibu katakan di awal tadi, bahwasanya bersabar itu sangat besar pahalanya. Bersabar itu dapat mencegah emosi kita meluap. Nah, oke. Ada yang tahu lagi? Apalagi? Iya, Vina. Apa? Oke, kita harus berwudu. Nah, ketika kita sedang dirasa emosinya kita bakal keluar, nah kita harus berwudu, karena berwudu dapat mendinginkan hati. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang ragam penyakit hati yang ketiga, yaitu qaswah al-qalb. Artinya apa? Ada yang tahu? Oke, Pak Vina? Iya, keras hati. Keras hati yang bagaimana? Ketika kita misalnya contoh di kehidupan sehari-hari, ketika kita dinasehati, kita tidak mau mendengarkan. Oke, batu. Iya, batu. Biasanya kalau kita dinasehati, kita tidak mau mendengarkan. Nah, dampak negatifnya bagi kehidupan sehari-hari itu banyak, yaitu dapat dijauhi teman karena dia orangnya susah, karena penyakit keras hati itu sangat dahsyat dampaknya bagi kehidupan sehari-hari maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana sih cara menghindari sifat keras hati? Ada yang tahu? Iya, Udin. Oke, kita harus apa? Ya, harus bangun malam. Kita ngapain bangun malam sih? Ada yang tahu ngapain? Ya, Tina. Oke, kita bangun malam itu mendekatkan diri atau beribadah kepada
Allah, bukan melakukan maksiat. Nah, contohnya mendekatkan diri kepada Allah, kita ngapain? Ada yang tahu? Oh, iya, betul, kita membaca Al-Quran. Terus ada yang tahu lagi? Kita melakukan sholat malam dan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Oke. Ya, ada yang tahu lagi cara menghindari sifat keras hati? Rizky? Iya, kita harus menjaga pola makan agar tidak kekenyangan. Salah satu yang membuat kita keras hati yaitu kita makan hingga kekenyangan. Diambil kesimpulannya bahwasanya beragam penyakit hati yang telah kita bahas itu ada 3. Pertama, nifak, yaitu munafik, antara lahir dan batin itu tidak sesuai. Oke, yang kedua apa? Tadi ada utub atau marah atau ngamuk. Ya, yang ketiga ada qaswal qalb atau keras hati. Dan tadi sudah kita pelajari bagaimana ada dampak negatif dan cara menghindari diri dari sifat penyakit hati. Oke. Nah, minggu depan Ibu berikan tugas kalian semua membentuk 3 kelompok. Oke, membentuk 3 kelompok. Yang satu kelompok beranggotakan 5 anak, dimana nanti dalam satu kelompok menganalisis tentang penyakit hati. Dalam satu kelompok mengambil satu, misalnya kelompok 1 tentang nifak, kelompok 2 tentang hutub, dan yang ketiga tentang qaswal qalb. Nah, terus nanti setelah dianalisis, ditulis, maka dikumpulkan kepada bu guru. Oke? Iya, pada minggu depan. Nah, untuk bahan evaluasi anak-anak, nanti Bu suruh kalian untuk membuat video tentang bagaimana sih penyakit hati yang dimaksud nifak, yang dimaksud hudub dan qaswal qalb. Jadi tadi yang kalian analisis sudah analisis temanya, terus kalian buat video, nanti diunggah di sosial media atau YouTube. Nah, nanti linknya kirim ke Ibu. Oke? Ya, ada pertanyaan? Oke, tidak. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.